Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, nabiyyina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumina hadza ila yaumil mahsyari wal mizan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Al-hudurul karim, segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam rahimana wa rahimakumullah wa hafidhana wa hafidhakumullahu ta'ala. Mengawali taklim kita di pagi hari yang insyaallah dipenuhi keberkahan Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa meneguhkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihah wal afiyah, sehingga kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah dilanjut dengan taklim mingguan kita ini. Semoga Allah Ta'ala menerima dan menjadikan amal ibadah kita sebagai pemberat mizan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan taklim kali ini kita tentu masih melanjut surah An-Nisa ayat 48 dan akan kita baca sampai ayat 51. Mari kita awali ta'lim dengan bersama-sama membaca doa tilawatil Quran. Allah hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah sekalian, sebagaimana biasa mari langsung lanjut kita baca. Saya awali dulu dan nanti diikuti. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan fasih sebagaimana Al-Qur'an memerintahkannya, wa rattilil Qur'ana tartila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah jamaah sekalian, mari kita lanjutnya tadabbur atas ayat surah An-Nisa ini. Dari kita pahami kalimah per kalimah sekaligus pesan-pesan inti yang terkandung dalam ayat 48 sampai 51. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala. Sering-sering memang menunjukkan sesuatu yang penting. Allah Ta'ala menggunakan firman-Nya dengan kata inna, yang itu artinya huruf littaukid, untuk mentakkid, untuk menegaskan sesuatu. Maka innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yushraka bihi, dosa-dosa karena mempersekutukannya. Maksudnya dosa-dosa syirik. Wa yaghfiru, dan dia Allah Ta'ala mengampuni, ma duna dzalika, apa-apa atau dosa-dosa selain dosa syirik itu. Liman, bagi siapa saja, yasha'u, yang ia kehendaki. Itu makna terjemahnya. Diteruskan di sini, waman, dan siapa saja atau barang siapa, yusyrik, yang mempersekutukan billahi, Allah, faqad iftara, maka sesungguhnya dia telah berbuat itsman, dosa, aziman, yang besar. Ini jelas informasi dari Allah, memberikan pengetahuan kepada kita supaya menjadi perhatian bahwa Allah Ta'ala sungguh tidak akan mengampuni dosa yang berkait dengan kesyirikan, yang menyekutukan Allah. Dan dengan Rahman Rahimnya Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Maka hati-hati olehmu, oleh kita semuanya, siapa yang melakukan dosa syirik, maka itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Hadirin jamaah sekalian, ayat ini juga masih berkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sebagian besar tidak memedomani dan memegangi kitab-kitab suci yang diberikan oleh Allah, dan kemudian bahkan dia menyimpangkan
firman-firman Allah dalam kitab-kitab suci terdahulu, baik itu di Taurat maupun di Injil, yang sebagiannya melakukan dosa-dosa kesyirikan. Orang-orang Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Sementara orang-orang Nasrani menyatakan Isa ibnullah. Isa adalah putra Allah. Itu jelas bagian keyakinan dan akidah yang dalam Islam ditolak sama sekali. Karena Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka diterangkan di sini, siapapun yang mensekutukan Allah dengan meyakini hal-hal semacam itu, dia telah berbuat dosa yang paling besar. Itu maksudnya rentetannya. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan ilalladzina, kepada orang-orang yuzakkuna yang menganggap suci anfusahum terhadap dirinya, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini disindir oleh Al-Quran. Dia dengan dosa syiriknya masih nggak nyadar, bahkan menganggap dirinya orang-orang yang paling bersih, bahkan orang-orang yang diampuni segala dosanya. Karena disalibnya Isa diantaranya misalnya memberikan penghapusan dosa kepada siapapun yang mengikuti ajarannya. Disindir oleh Al-Quran. Tidakkah kau perhatikan bagaimana orang-orang yang menganggap dirinya sok suci, padahal dia mensekutukan Allah. Balillahu, maka Al-Quran menyatakan sebenarnya Allah Ta'ala lah yuzakki, yang mensucikan, man, kepada siapapun yasha'u, yang ia kehendaki. Wala yuzlamu, dan Allah wala yuzlamuna, dan mereka tidak dizalimi fatilan, sedikit pun, atas segala perbuatan apapun yang dilakukan. Ini maksudnya, padahal hakikatnya yang memberikan ketegasan atau jas penilaian kepada seseorang yang suci atau tidak, itu adalah Allah Ta'ala. Bukan kemudian diri kita yang mengklaim kesucian. Orang yang mengklaim kesucian itu biasanya malah banyak dosa. Karena mengantarkan kesombongan. Orang-orang sok kemudian melihat dirinya suci. Padahal di sini Al-Quran menyatakan Allah lah yang sesungguhnya punya hak menilai hamba-hambanya yang suci atau yang tidak suci. Maka kemudian diteruskan, ungdur, perhatikanlah, cermatilah, kaifa yaftaruna, bagaimana mereka mengadakan perbuatan alallahi, terhadap Allah, al-kadziba, kebohongan. Wa kafa, dan cukuplah, bihi, atas perbuatannya itu, itsman mubina, menjadi dosa yang nyata atau dosa yang besar bagi mereka. Mereka ayat-ayat Allah Ta'ala di kitab sucinya banyak yang diubah, banyak yang disimpangkan. Maka kemudian coba kamu perhatikan bagaimana ajaran Allah saja didustakan, bagaimana kalam Allah saja, firman-firman Allah Ta'ala saja dibohongkan dengan menyimpangkan ajaran-ajaran prinsipnya. Itulah karenanya kemudian kita diminta untuk merenungi, jangan melakukan perbuatan sebagaimana mereka-mereka lakukan. Lalu kemudian di ayat ini sudah satu makra sebenarnya, sampai kepada ayat 50 ini menyambung dengan ayat sebelumnya. Baru kemudian diteruskan ayat ini, ayat mulai terpisah. Meskipun ya kalau disambung-sambungkan selalu ada, itulah kehebatannya Al-Quran dari ayat ke ayat. Tapi ini penjelasan yang baru lah. Kalau kita baca karena menuntaskan bacaan kita. Makanya biasanya di ayat di Quran dikasih tulisan ain yang menunjukkan itu bagian satu makro, satu tema. Ini tema baru. Alam taro,
tidakkah engkau memperhatikan ilal ladzina terhadap orang-orang utu yang diberi nasiban bagian minal kitabi dari kitab, dalam hal ini kitab Taurat. Mereka yu'minuna percaya bil jibti kepada jibt wa taghuti dan kepada taghut, wa yaquluna dan mengatakan mereka mengatakan lilladzina kepada orang-orang kafaru yang kafir, haula'i bahwa mereka itu ahda lebih benar minalladzina daripada orang-orang amanu yang beriman, sabilan lebih benar jalannya. Jadi jamaah sekalian, ini bab baru nanti insya Allah kita akan lebih jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tapi di sini menyindir masih orang-orang dahulu yang diberikan kitab suci berupa Taurat. Mereka justru mengimani jibt dan taghut. Yang di sini al-jibt itu nama bagian daripada nama-nama syaitan. Ialah setan dan apa-apa saja yang disembah selain Allah. Jadi bagian daripada sesuatu yang mereka imani, tetapi keimanan itu jelas membawa kesyirikan. Nama-nama setan salah satunya yang diimani itu adalah setan jibt. Ada al-jibt, bukan chip, jip ini ya mobil ya. Taghut, al-jibti wa taghut. Kalau di kita itu ya kira-kira mirip-mirip memedinya lah, aja nyiblorong, nyiroro kidul, pocong kayak apa namanya. Nah, semacam itulah. Mereka mengatakan iman, tapi pada saat yang sama mereka juga mengimani hal-hal gaib yang tidak pada tempatnya. Ini nanti kemudian ada penjelasan ayat berikutnya. Karenanya untuk sementara 51 ini baru kita terjemahkan dulu saja. Nanti sambungannya insya Allah pada ayat berikutnya. Hadirin jamaah sekalian, yang paling utama di ayat sebelumnya perlu menjadi pedoman kita semua supaya hati-hati. Saya ingin tambahkan ada salah satu hadis yang berkait sama ini, menyatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Rasul. Maukah kalian aku tunjukkan dari dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Maka selalu biasanya dengan redaksi beberapa hadis yang berbeda, Rasul menyatakan asyirku billah. Yang pertama itu, atau al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dalam banyak hadis selalu itu. Yang kedua dinyatakan wa uququl walidaini, dan mendurhakai orang tua. Mendurhakai orang tua, berani menyakiti tidak mempedulikan orang tua, masuk kategori dosa besar. Setelah syirik akan disebutkan. Lalu disebutkan wa qatlun nafsi bighairil haqqi, orang yang membunuh orang lain tanpa sesuatu yang dibenarkan, atau membunuh dirinya juga, dalam hal ini bunuh diri, itu juga bagian daripada dosa yang paling besar. Diteruskan yang keempat, wa qauluz zuri, dan sumpah yang palsu. Orang bersumpah tapi sumpahnya bohong, sumpahnya sumpah palsu. Itu namanya dalam hadis Nabi disebut dengan qauluz zur. Makanya hati-hati kalau kita sumpah, apalagi pakai nama Allah. Billahi wallahi, saya tadi melihat ini, atau saya tadi tidak melakukan apa yang itu, padahal iya misalnya. Itu masuk kategori qauluz zur, ucapan atau sumpah yang palsu. Ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Misalnya ada kira-kira 50-an yang disebut, bahkan ada kitab yang lebih detail 100-an. Tapi itu salah satu hadis yang menjelaskan, rata-rata hadis menjelaskan dosa yang paling besar itu diawali dengan asyirku billah. Hati-hati kita kesyirikan, menyekutukan Allah. Karena apa? Hakikatnya seluruh ajaran para nabi dan rasul terdahulu sampai Nabi Muhammad, itu risalah yang paling utama adalah risalah at-tauhid, mengesahkan
Allah Ta'ala. Maka lawannya tauhid itulah syirik. Karena kalau kita sudah melakukan syirik berarti sama dengan kita melawan daripada risalah para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Wal'iyadu billah. Sekarang masuk prakteknya halaman 46. Ini praktek-praktek ingat oleh kita. Bacaan ikhfa, bacaan yang samar, lawan daripada kata izhar. Artinya kalau izhar jelas, kalau ikhfa samar. Dibaca secara dengung, ditahan. Hurufnya paling banyak, jumlahnya ada 15. Kemarin sudah kita sudah kita sebut huruf 15 itu. Sekarang masuk pada latihan ke halaman 46. Yaitu huruf dal. Nun mati bertemu dengan dal. Sudah ketemu jamaah sekalian? Nun mati ketemu dal. Ingat oleh kita, bacaan ikhfa itu mendengung dan setiap huruf itu kita baca dengan berbeda-beda karena tentu huruf punya makhrajnya masing-masing, di mana nun mati yang ketemu huruf ikhfa itu menghadapi huruf sebagaimana makhraj huruf yang kemudian kita baca. Huruf ta misalnya dengan dal, dengan dal, dengan za itu ada perbedaan masing-masing saat kita ikhfa menghadapi huruf yang kita baca. Contoh sekarang dal. Dal saya baca sedikit dulu. Andini itu sudah masuk pada dal. Sudah mau masuk huruf dal. Beda lagi dengan jim. Jadi setiap nun sukun kita itu dengungkan, kita samarkan itu bersamaan dengan mau membaca huruf setelahnya. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi itu sama-sama samarnya, sama-sama mendengungnya, tetapi beda dalam menghadapi huruf apa yang akan dibaca. Itu sudah tampak. Kayak mangzalladzi itu berarti huruf dal. Begitu juga nanti setelahnya. Mari kita praktekkan nun mati ketemu dengan dal. Adini. Mari. Harus dihayati ya dengan huruf yang samar ini. Jadi nggak boleh andini, nggak boleh. Tapi ditahan. Andini. An du'aihim ghafilun. Wa ma min dabbah. Semuanya nun mati bertemu dengan dal. Satu-satu aja kita praktekkan. Sekarang nun mati ketemu dal. Pasti agak beda sedikit. Karena dal, dal. Dal agak ke dalam, dal agak keluar. Di dalam makhraj huruf. Contohnya kita A'ang dzartahum am lam tunzirhum. Bisa difahami ya. Aang nun mati dar dayat dal lalu lam tungzir di situ. A'in dzukirtum. Nah, itu nun mati begini di surah Al-A'la ya. A'in dzukirtum. Nanti roknya ini dibaca tarqiq tipis, tapi nanti kita belajarnya di rok tarqiq dan tafhim.
Lalu terakhir contoh wa min dzurriyyati. Ini tolong tasdidnya dua berurutan. Orang kadang-kadang kalau sudah berat kayak gini tasdid keduanya hilang. Nggak boleh dibaca wa min dzurriyyati. Nggak boleh. Tadi wa min dzurriyyati. Ya-nya tasdid double. Diulang lagi. Wa min dzurriyyati. Baik, sekarang nun bertemu dengan za. Contohnya wa kana tahtahu kanzun. Lagi kurang kompak ini kanzun di akhir. Saya sengaja baca utuh supaya terdapat bacaannya lebih jelas. Wa kana tahtahu kanzun. Berikutnya fa in zalaltum. Berikutnya lagi syajaratin min zaqqum. Setiap kali ada tasdid itu berarti double. Ini nun bertemu dengan za. Za itu za. Za. Keempat, nun bertemu dengan sin. Nah, ini satu halaman lah kita praktekkan. Nun bertemu dengan sin. Dihayati, dirasakan jamaah sekalian itu lebih ngena. Di mana nun sukunnya bertemu dengan sin itu. Hatta ansaukum. Iya. Wa imma yusiyannak. Tiada mim tasdid, nun tasdid biasa ditahan juga. Ini ada nun ketemu dengan sin. Kalau kita sudah terbiasa membaca dengan benar itu pasti nanti temponya juga benar. Makanya kadang-kadang di sana masih sudah berhenti, di sini masih baca. Itu berarti temponya masih belum pas. Mesti nahannya itu sama, ketukannya itu sama. Wa imma tuh, mesti ditahan kan? Nggak boleh wa imma, itu nanti temponya beda. Mesti ketemu di akhirnya nggak bareng. Tapi kalau sudah sama, itu insya Allah bareng. Karena di mana dia tahan, di mana tidak, itu sudah dipraktekkan. Coba ini kan ada ditahan dua bacaan. Tiga bacaan. Pertama imma, mim tasdid. Yang kedua yung nun ketemu sin ditahan. Terus lagi yasian ditahan. Tuh. Wa imma yusiyannak. Mari. Ya, sekarang contoh terakhir nun ketemu sin. Wala in sa'altahum. Paling akhir surah An-Nas. Minal jinnati minal jinni wal ins. Itu nun terakhir ketemu sin. Uh, Jamaah sekalian, ini praktek dari beberapa bacaan huruf ikhfa. Insyaallah masih ada dua halaman. Yang penting kita sudah praktekkan beberapa contoh hurufnya. Semoga manfaat semuanya. Kita akhiri dengan istighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا آمين يا رب العالمين. دمتم في الخير والعافية، والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.